Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudari yang saya kasihi. Saya mengajak mari kita berterima kasih kepada tim worship kita pagi hari ini yang sudah memimpin kita untuk bisa memuji Tuhan dengan segenap hati kita pada pagi hari ini. Sekali lagi juga saya mengajak mari kita berterima kasih kepada semua saudara-saudari kita yang rela datang lebih pagi melayani kita pada pagi hari ini. Amin. Bisa dong lebih semangat. Nah, susah loh bangun lebih pagi. Setuju nggak? Saya tahu Asyir harus bangun. Mereka harus tiba di sini jam 7 saya dengar. Kebetulan ministry saya yang bertanggung jawab sebagian hari ini dengan ministry Single Timur. Dan saya tahu di ministry saya isinya adalah young married, young parents. Jadi anak-anaknya masih baby-baby semua ya. Masih 2 tahun, 3 tahun. Tapi saya hargai mereka mau datang lebih awal ya. Untuk bisa melayani pagi hari ini. Jadi saya mengajak kita di sini untuk betul-betul menghargai semua saudari kita yang memberikan hati mereka baik di sound, baik di multimedia, baik yang melayani sekolah minggu ya, karena mereka perlu berkorban untuk datang lebih awal untuk bisa melayani kita semua juga pagi hari ini. Semangat, kita punya saudara-saudari dalam Tuhan. Oke, saya mau bilang sangat-sangat bersyukur pagi hari ini bisa balik ke Jakarta, tapi juga pada saat sama sangat bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk ikut menghadiri acara di Orlando, yaitu kita sebut sebagai World Discipleship Summit. Boleh ditayangkan screen saya, slide saya. Apakah bisa? Tadi bisa, sekarang hilang gambarnya. Coba saya tes ya. Sudah bisa? Oke, muncul juga akhirnya. Oke, ini adalah suasana kurang lebih di World Discipleship Summit di Orlando di awal Agustus. Kita bersyukur kita dikasih kesempatan ke sana bisa berfellowship dengan sekitar 11.000 brother sister yang hadir di konferensi tersebut. Ya, dan ada dari 95 negara. Ya, sangat-sangat semangat, lihat hati dan semangat daripada brother sister yang hadir pada saat itu. Saya pribadi belajar banyak, fellowship banyak, dan saya mau share pada kita semua di sini bagaimana iman daripada kita semua di sini, jemaat di Jakarta, jemaat-jemaat di Indonesia, itu memberikan banyak inspirasi kepada saudara-saudari kita di luar negeri. Saya mau kalian tahu beberapa brother sister atau banyak brother sister yang pernah main-main ke Indonesia, pernah berfellowship, pernah ikut ibadah, pernah makan siang sama kalian, pernah spend time dengan kalian, pernah makan malam dengan kalian. Mereka pulang membawa begitu banyak kabar baik kepada jemaat mereka. Dan terus terang hari ini waktu kita berkunjung ke sana, mendengar kita datang dari Jakarta, mendengar bagaimana mereka terimpact dengan iman dan kasih dan kehangatan daripada kita semua di sini, saya memuji Tuhan. Ya, dan saya mengajak kita di sini untuk kita bangga dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam jemaat kita di Jakarta. Jadi bolehlah kita tepuk kanan kiri, kita bilang, I'm proud of you brother sister, oke? Okay? Oke. Saya mengajak, mari kita saat ini sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh sekali lagi berkumpul untuk memuji Engkau dengan lagu yang kami nyanyikan. Kami boleh datang dalam doa, bisa connect dengan Engkau Tuhan. Kami boleh diberikan keluarga di dalam Engkau Tuhan. Punya saudara-saudari Tuhan. Yang bisa saling mengasihi. Saling menajamkan Tuhan. Sehingga kami bisa bertumbuh makin hari makin mirip dengan Engkau. Biarlah Tuhan hari ini kami juga sekali lagi bisa bersyukur atas firman Engkau Tuhan. Karena kami percaya firman Engkau lah Tuhan. Yang senantiasa mengajar kami. Mendidik kami Tuhan. Melatih kami Tuhan. Mengkoreksi kami Tuhan. Dan membantu kami semua di situ Tuhan, untuk bisa terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan hati yang lembut hari ini. Biarlah roh Engkau sendiri Tuhan yang akan menyertai hamba dan kami semua di sini Tuhan. Sehingga firman Engkau bisa membantu kami di sini menjadi saudara-saudari yang bisa saling menajamkan, saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kami makin mirip dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Seperti kita sudah tahu, tema kita bulan ini adalah, mana dia? Sekarang komputer saya tidak mau bergerak. Saya coba colok lagi ya, sorry. Apakah bisa dikontrol di atas? Ada slide? Muncul? Bisa? Ini di atas? Oke, thank you. Saya nggak pakai ini ya. Di atas saya bilang next. Thank you. Alright, so tema kita bulan ini seperti kita udah tahu adalah besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya, yang kita ambil dari buku Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. As iron sharpens iron, as one person sharpens, so one person sharpens one another. Kita sudah belajar dari pendeta muda Robert ya di awal bulan bagaimana proses yang harus dilalui untuk kita di sini bisa ditajamkan. Bagaimana kita perlu ngambil inisiatif, kita di sini perlu siap untuk dipertajam, kita perlu optimiskan ya, beda ya bahasa anak muda sama anak. Apa yang Tuhan sudah berikan dan betul-betul kita tumbuhkan ya apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dari pendeta Sahat kita belajar bagaimana hubungan kita satu sama lain dalam jemaat. Itu bisa menajamkan kita. Dengan kita di sini saling memperhatikan, saling membantu, saling melayani, dan juga saling mengampuni. Pendeta muda TJ minggu lalu membantu kita di sini untuk kita bisa membangun sebuah persahabatan yang bisa saling membantu satu sama lain untuk bisa menjadi lebih baik. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, bagaimana kabar kita hari ini? Ya, setelah 3 minggu kita belajar daripada saudara-saudara kita, bagaimana kabar kita? Apakah selama ini kita punya seseorang yang memang menajamkan kita, membantu kita menjadi lebih baik? Atau apakah setelah 3 minggu ini kita sudah begitu semangat untuk mencari seseorang yang bisa menjadi saudara-saudari yang menajamkan kita, membuat kita menjadi lebih baik? Hari ini apakah kita sudah membuat keputusan bahwa kita sangat-sangat butuh orang lain di dalam kehidupan kita? Siapa yang selama ini sudah membantu kita untuk bertumbuh? Dengan siapa hari ini kita sudah membangun sebuah hubungan di mana kita bisa bilang bahwa hubungan itu saling menajamkan? Saya mau mulai dengan pertanyaan itu. Karena hari ini sangat sayang kita mendengar pelajaran-pelajaran yang sangat bagus, pelajaran-pelajaran yang membantu kita untuk bisa mengerti pentingnya kita punya satu sama lain, tetapi kita pulang dan kita tidak lakukan apa-apa. Terus terang salah satu hal yang saya sangat tertusuk ketika saya baca buku Yeskiel ya, adalah membaca bagian di mana dikatakan bangsa Israel ya waktu mereka mendengarkan firman Tuhan seperti mendengarkan lagu yang indah. Ya, mereka dengar lagu, tetapi mereka kayak datang konser. Ya, mereka dengar, pulang, happy, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan. Saya berdoa hari ini, brothers sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa setiap minggu kita datang ke tempat ini, kita tidak hanya untuk mendengarkan mungkin pelajaran yang bagus, ya atau pujian yang bagus. Tetapi goalnya setiap kali kita datang ke tempat ini, ada hal yang kita mau ubahkan. Amin. Saya hargai kalau Bapak Ibu Saudara datang ke saya setiap selesai khotbah dan bilang, wah terima kasih pelajarannya bagus. Tetapi sebenarnya itu tidak ada artinya kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita. Ya, dan saya mengajak, mari kita jangan sia-siakan. Saya berharap di bulan ini, doa saya untuk kita di sini bisa bertobat kalau kita belum punya keputusan. Untuk kita di sini punya seorang saudara atau saudari, sahabat di dalam Tuhan yang bisa menajamkan kita. Adalah desainnya Tuhan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Yesus, untuk kita punya satu sama lain yang saling menajamkan. Karena itulah Tuhan ciptakan jemaat di sini. Ya, untuk kita bisa saling menajamkan. Tanpa satu sama lain, kita tidak akan bisa bertumbuh secara maksimum. Hari ini saya mau ngajak kita untuk belajar langsung dari masternya sendiri. Ya, yaitu kita belajar dari Yesus. Oke, orang pikir, masa sih Yesus butuh
Ya, ini yang makanya saya sangat semangat untuk saya baca tentang Yesus, bilang keren Yesus kita ini, amin. Ini Tuhan loh. Tetapi dia betul-betul menunjukkan kepada kita bagaimana kita di sini harus bisa hidup sebagai murid-muridnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menjadi contohan dalam interaksi dia dengan murid-muridnya. Yesus sangat mampu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri karena dia Tuhan, setuju nggak? Tetapi kalau kita baca di firman-Nya dengan baik, dengan teliti, kita akan bisa melihat betapa Yesus sangat sering berinteraksi dengan murid-muridnya. Ketika dia mengambil rupa manusia, dia mencontohkan betapa pentingnya keterlibatan sahabat, seorang saudara, yang waktu itu adalah murid-muridnya, di dalam dia menjalankan kehidupan dia di dunia ini. Jika Yesus yang adalah Tuhan menunjukkan sikap yang mau melibatkan orang lain dalam perjalanannya, dalam pelayanannya, dalam pergumulannya, dan kehidupan dia di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudari, bagaimana dengan kita? Masa kita lebih hebat dari Yesus? Ngerti maksud saya semua di sini ya? Masa kita harus bilang, gua nggak butuh, gua bisa sendiri. Yesus aja memberikan contoh yang luar biasa. Nah, saya berharap kita bisa belajar dari Yesus pada hari ini. Amin? Oke, mari kita belajar dari malam terakhirnya daripada Yesus. Kita lihat sikap-sikap apa saja yang Yesus punya dalam melibatkan orang-orang di dalam kehidupan dia. Mari kita buka ke Matius pasal yang ke-26. Slide, next. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 38. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Seperti yang kita udah tahu, di malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa dengan dia. Dia tahu bahwa apa yang akan dihadapi sesudah malam tersebut akan sangat-sangat berat. Dikatakan dengan sangat jelas, ketika dia mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus, dan memisahkan diri dari rombongan besar. Dan ketika dia mulai mau berdoa, dikatakan dia mulai merasa sangat sedih dan gentar. Tetapi yang paling menginspirasi saya adalah waktu dia mulai merasakan sedih, waktu dia mulai merasakan gentar, Yesus tidak menyimpan perasaan itu sendiri. Betul ya? Hebat ya? Buat saya ini luar biasa. Yesus ungkapkan perasaannya tanpa ditutup-tutupi. Dia nggak play tough. Dia nggak bilang, wah, gua ini Tuhan, kalau gua sampai kasih tahu gua gentar, gua takut, nanti gimana perasaan murid-murid saya? Dia enggak. Dia kasih tahu. Dia tidak katakan bahwa dia baik-baik saja. Ya, seringkali kalau kita ditanya ya, brothers, sister, bagaimana kondisi kamu? Baik-baik saja. Awesome. Yesus malam itu, dia langsung kasih tahu bahwa hatinya sangat sedih, bahkan seperti mau mati rasanya. Dia tidak berusaha mengalihkan pembicaraan, dia tidak berusaha mengalihkan topik. Saya bertemu dengan ada brother atau sister, ada orang-orang yang saya kenal. Ketika kita masuk lebih dalam, tanya tentang kondisi sesungguhnya, orang itu biasanya mulai berubah topik. Ya, mulai berubah topik. Ya, karena tidak mau membicarakan apa yang sebenarnya terjadi dalam hatinya. Atau ada lagi yang lain, ya, karena Yesus bisa aja karena udah gentar, ya, dia bisa apa? Malam ini dingin ya, makanya aku agak gemetaran. Bisa juga. Ya kan, kadang-kadang alasannya seperti itu. Sebenarnya kita udah ketakutan, tapi kita alasannya karena suasananya dingin. Yesus katakan apa adanya perasaan dia. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bisa aja Yesus merasa malu, gengsi, segan, khawatir dengan apa yang murid-muridnya pikir tentang dia. Tapi yang saya sangat syukuri, Yesus tidak jaga reputasi dia. Yesus sangat real. Dia sangat open, sangat apa adanya. Slide saya berikutnya. Yesus
menjadi apa adanya. Hari ini, brothers sisters, untuk kita bisa saling menajamkan, kita perlu untuk kita di sini menjadi apa adanya. Untuk kita di sini bisa terbuka tentang kondisi kita sesungguhnya. Untuk kita di sini nggak jaga reputasi. Untuk kita di sini menjadi real. Karena kalau kita tidak real, tidak apa adanya, orang akan sulit untuk membantu menajamkan kita. Pertanyaannya, hari ini Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, seberapa terbukanya kita tentang pergumulan kita? Ada nggak orang yang tahu apa yang kita sedang gumuli hari ini? Ada nggak orang yang tahu tentang perasaan kita? Tentang kondisi kita? Tentang kelemahan yang kita punya? Tentang ketakutan kita? Tentang apapun yang mengganggu kita dan buat kita kehilangan sukacita kita pada hari ini? Ada nggak orang yang tahu tentang rencana-rencana dalam kehidupan kita? Impian kita? Keinginan-keinginan kita? Pertanyaannya hari ini, ada enggak orang yang betul-betul tahu diri kita siapa? Adakah orang yang kita bisa apa adanya dan tidak perlu takut tentang reputasi kita? Bagaimana dengan suami? Bagaimana dengan istri kita? Betulkah mereka tahu diri kita sesungguhnya? Betulkah mereka tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya? Bagaimana dengan brother dan sister kita di dalam grup kecil kita? Atau mentor rohani kita hari ini? Apa kita bisa katakan bahwa mereka betul-betul tahu tentang kondisi kita? Saya bersyukur bisa berada dalam keluarga Tuhan. Dan satu hal yang saya paling syukuri adalah kalau kita di sini bisa menjadi apa adanya. Amin. Kadang-kadang saya dengar, wah ada brother tuh bergumul di situ. Ada brother atau sister bergumul ini. Ada brother lagi begini. Terus terang memang sedih. Tetapi pada saat yang sama, saya merasa itu good news. Good news kenapa? Karena kita bisa apa adanya. Kita bisa terbuka tentang pergumulan kita. Kadang-kadang kok jemaat banyak sekali ya pergumulan. Yang namanya juga rumah sakit, ya enggak? Ya belum jadi rumah sehat kan? Jadi ya tentu aja masih banyak pergumulan. Ya kan? Jadi akan banyak kita di sini yang sakit. That is okay. Kita ada di sini karena kita butuh Tuhan. Kita ada di sini karena kita butuh satu sama lain. Saya sangat respect brother kita Halem. Saya spend sama dia minggu lalu. Hal pertama dia ngomong sama saya, bro, I'm so tired. I'm tired, dia bilang. Dan saya waktu dengar dia, saya bilang, I understand. Dia bisa capek. Kadang-kadang kita lihat Halem kayaknya gak ada capek-capeknya ya. Tapi hari itu dia bisa ngomong, I'm tired. And I respect that. Karena saya tahu beban, tanggung jawab, dan apa yang dia sedang lalui gak gampang. Dan dia bilang, I'm tired, I respect it. Terus saya balik, ada satu brother teks saya, bro, lagi ada banyak beban di punggung saya, bisa gak spend time? Ini orang pertama yang saya ketemu untuk spend time. Karena saya mau bantu untuk bisa angkat apa yang ada di bebannya dia. Mungkin saya gak bisa, tapi bisa kasih jalan keluar. Saya hargai 2 hari yang lalu spend time dengan Rebi. Ya, saya respect Rebi. Rebi sekarang ini usianya udah 59. Ya, Rebi sama saya beda 10 tahun. Oke, kita beda 10 tahun. Nggak kelihatan ya. Kelihatannya 20 tahun bedanya. Jangan kasih tahu orang nggak di sini. Ada anaknya, aduh. Oke, maksud saya respect. Kenapa? Karena sehari kita spend time dan Rebi bisa ceritakan tentang apa yang sedang rasakan saat ini. Kadang saya bertanya, kalau 10 tahun lagi dari sekarang, apakah saya masih punya hati, semangat, fokus seperti Rebi dalam melayani? Ya, tapi saya hargai dia bisa cerita, dia bisa open tentang apa yang dia rasakan. Saya enjoy momen-momen itu. Saya tahu nggak tahu berapa telepon yang saya buat dengan Halem. Saya telepon dia, saya bilang, bro, sudah nggak tahan. Bro, saya sudah mau menyerah. Ya, karena memang itu perasaan yang ada. Dan itu pergumulan yang ada. Dan enaknya saya bisa pick up phone anytime.
Saya tahu ada masa-masa di mana saya tidak terbuka dengan apa yang terjadi. Karena saya mau jaga reputasi, mau menjaga istri saya tidak khawatir, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang saya tidak cerita, tapi itu tidak membantu. Tidak ada yang bisa membimbing saya, tidak ada yang bisa kasih tahu saya apa yang saya mesti berubah, apa yang saya mesti perbaiki. Ada masa ketika kita mengalami masalah kesulitan keuangan, saya tidak cerita. Ya, saya gunakan kartu kredit waktu itu, berusaha menutupi dengan, wah ini bisalah, nanti bulan depan kita bayar. Setelah jalannya setahun, akhirnya tidak terbayar. Dan saya bersyukur, ya bisa akhirnya cerita, ngobrol. Kalau saya ngomong dari awal, mungkin udah beres. Cuman karena saya gengsi, saya nggak mau cerita, saya nggak mau buat istri saya khawatir. Tapi itu tidak membantu saya. Saya bertemu dengan beberapa brother yang saya tahu hari ini struggling secara financial, tapi tidak cerita kepada pasangannya. Dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Itu membuat bebannya makin berat dan tidak ada solusi. Hari ini penting untuk kita di sini bisa real, kita bisa terbuka, bisa apa adanya. Karena dengan kita terbuka apa adanya, kita akan dapatkan nasihat, kita akan dapatkan arahan, kita akan dapat encouragement, kita akan dapatkan semangat, kita akan dapat pandangan-pandangan yang mungkin selama ini kita nggak dapatkan. Apapun yang dibutuhkan untuk kita bisa menjadi lebih baik. Itulah cara kita saling menajamkan. Dengan kita tidak real, dengan kita tidak terbuka, dengan pergumulan kita, dengan apa yang kita lalui, yang terjadi apa? Yang terjadi kita akan tetap stuck dan bahkan kondisi kita akan lebih parah. Saya bersyukur ketika saya terbuka, dikasih nasihat, dibantu atur budgeting. Hari ini saya menikmati kondisi finansial keluarga kita. Karena hanya terbuka dan minta pandangan. Sebenarnya sangat gampang. Cuman karena reputasi, itu tidak membantu. Next slide please. Saya percaya, cowards cares more about reputation. It takes courage to be real. Ya, penakut lebih peduli akan reputasi, dibutuhkan keberanian untuk menjadi apa adanya. Hari ini, brothers and sisters, kalau kita nggak berani terbuka, saya mau katakan sebenarnya kita itu penakut. Kita takut. Karena untuk kita terbuka, menjadi real, kita itu perlu keberanian. Brothers and sisters, apa sih yang dibutuhkan untuk kita bisa saling menajamkan? Apa sih yang dibutuhkan untuk kita bisa saling membangun dan menjadi mirip dengan Kristus? Apa sih yang dibutuhkan untuk kita bisa saling bertumbuh? Kita dibutuhkan untuk kita di sini untuk berani menjadi apa adanya. Yesus sangat real. Itu membuat saya amazed akan Yesus. Bisa nggak Yesus nggak usah ngomong dia mau mati rasanya. Dia nggak ngomong tentang dia gentar, dia takut. Bisa nggak? Bisa. Tapi enggak loh, Yesus tunjukkan. Itu yang dia rasakan, itu yang dia katakan. Brothers, kalau kita cerita tentang perasaan kita, saya mau kasih tahu, itu bukan kita lemah. Kalau kita berani ceritakan perasaan kita berani ceritakan pergumulan kita berani ceritakan kelemahan kita, saya mau kasih tahu, kita itu mirip Yesus. Amin? Amin? Jadi kalau kita hari ini tidak berani ceritakan, kita malah tidak mirip dengan Yesus. Karena Yesus cerita, terbuka, dan dia real. Mari kita contoh Yesus. Hal yang kedua, yang kita bisa belajar dari sikap Yesus. Di ayat yang ke-36, yang sama, ya, yang menarik. Next slide. Ya, dikatakan di sana, setelah Yesus kasih tahu perasaannya, terus dia bilang kepada murid-muridnya gini, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tidak saja Yesus terbuka, tapi dia bahkan mengundang, mengajak yang lain untuk berdoa dan berjaga-jaga bersama-sama dengan dia. Yang saya sangat respect daripada Yesus, dia membiarkan murid-murid yang lain, murid-muridnya dia, untuk terlibat dalam pergumulan dia. Dia membuka diri untuk dibantu melalui masa-masa sulitnya. Jadi dia cuma enggak terbuka tentang kondisinya, tapi dia juga terbuka untuk
dibantu, terbuka untuk murid-muridnya ada bersama dengan dia, bergumul bersama dengan dia. Yang kedua, saya sebut Yesus itu sangat reseptif. Next slide please. Sangat reseptif. Ada banyak orang yang tidak mengalami, boleh saya kasih next slide? Nggak bisa? Nggak bergerak juga di atas? Oke, reseptif. Artinya apa? Artinya kita di sini membuka diri untuk kita bisa dibantu. Kita perlu membuka diri untuk kita bisa dibantu. Ada banyak orang hari ini yang tidak mengalami masalah. Ada orang kita, sorry, saya miss di sini. Oke, ada orang sini yang tidak mengalami masalah untuk terbuka akan apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan dan kelemahan mereka. Terbuka mah gampang. Ai cerita aja. Ai ngomong aja. Ini loh pergumulanku. Ini loh kelemahanku. Ini yang aku sedang alami. Tapi itu hanya tahap awal. Untuk kita bisa saling menajamkan. Untuk kita cerita, untuk kita mau apa adanya, itu tahap awal. Tahap keduanya adalah kita membiarkan orang membantu kita atau tidak. Karena kalau kita hanya terbuka, tapi tidak membiarkan orang masuk dan membantu kita, nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya. Orang boleh tahu kita hari ini punya pergumulan pernikahan, tapi saya mau tanya, siapa hari ini yang terlibat dalam pernikahan kita? Kita hari ini mungkin ada pergumulan dalam finansial, dan orang tahu, tapi kita biarkan nggak orang untuk masuk dan membantu kita di dalam mengatur situasi keuangan kita. Ada banyak orang hari ini gampang terbuka tapi tidak suka jika orang mulai terlibat dalam kehidupan mereka. Kita akan bilang orang itu apa? Kepo. Betul nggak? Orang itu terlalu mau ngatur, terlalu kontrol. Oke? Kita punya istilah baru. Kepo itu caring Paul. Caring Paul ya, kita mau betul-betul care sama orang tersebut. Ya. Caring Paul. So, bagaimana dengan diri kita? Brothers sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah kita punya kerendahan hati untuk dibantu hari ini? Kita punya nggak kerendahan hati tersebut? Apa kita berani hari ini untuk mengundang orang untuk masuk di dalam pergumulan kita? Membantu kita, memberi nasihat kepada kita, memberi masukan kepada kita. Berani nggak? Kalau kita hanya kasih tahu kita ada masalah ini, tapi kita nggak membiarkan orang lain masuk, nggak membantu. Bagaimana dengan pernikahan kita? Berani nggak kita minta orang untuk berdoa bagi kita? Apa kita hari ini orang yang mudah untuk mencari nasihat? Apa kita orang yang mudah untuk dikasih masukan atau menerima masukan? Pertanyaan berikutnya, apakah kita orang yang melakukan masukan yang diberikan? Kita gampang minta nasihat. Saya ketemu brother sister yang seperti itu. Datang, dikasih masukan, dikasih nasihat, tetapi apa? Tidak dilakukan. Jadi sebenarnya dia terima enggak? Kemungkinan besar tidak terima. Karena kalau dia terima, pasti dia akan lakukan. Tapi mungkin di depan, dia akan katakan oke, tapi sebenarnya dia tidak oke. Jadi penting hari ini kita bisa melihat diri kita ini yang mana. Apakah kita melakukan masukan yang diberikan? Atau kita hanya melakukan apa yang kita mau, apa yang cocok, dan bukan yang benar. Apakah kita hari ini tergolong orang yang mudah tersinggung ketika orang masuk dalam kehidupan kita? Atau kasih masukan buat kita? Hari ini saya percaya untuk kita bisa dipertajam, kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Hillary Clinton. Next slide. Ya, Hillary Clinton katakan gini. It's important to learn how to take criticism seriously, but not personally. Saya merasa ini sangat benar. Ya, penting untuk kita sini bisa belajar menerima kritik atau masukan secara serius, tapi tidak mudah tersinggung. Hari ini kadang-kadang kita takut mau kasih masukan buat kamu. Takutnya apa? Takutnya kita kasih masukan nanti tersinggung, gak happy. Hari ini jangan bangga, brothers sisters, kalau orang susah kasih masukan sama kita. Jangan bangga. Jangan bangga kalau kita merasa, kok orang gak ada yang kasih tahu gue apa yang gue mesti berubah ya, berarti gue udah kayak Yesus. Bukan. Itu namanya salah kaprah.
Kalau orang kali tidak datang, tidak berani kasih tahu apa salahnya kita, kemungkinan besar kita orang gampang tersinggung. Makanya orang malas. Kamu malas gak kasih masukan ke orang yang gampang tersinggung? Kalau saya malas. Malas. Tapi karena saya harus mengasihi, ya saya harus terus lakukan. Nanti kita poin ketiga itu ya. Cuma itu yang terjadi. Jangan kita bangga di sini. Gampang sekali kita hari ini jadi orang yang hanya mau dengar apa yang kita mau dengar. Yang paling bahaya, kita jadi orang yang cuma mau dengar pujian, tapi tidak mau dengar masukan. Apakah kita orang seperti itu? Ketika pasangan kita kasih masukan buat kita gampang gak terimanya? Salah satu doa saya setiap pagi, karena saya tahu saya orangnya sombong. Dan saya bersyukur punya seorang istri yang sangat tajam. Oke? Bukan lidahnya, bukan. Tapi cara pandangnya, cara dia membaca sesuatunya, saya bersyukur. Dan ada hal-hal yang dia dengan gampang akan kasih tahu saya, mesti begini, mesti begitu, kayak begini. Terus terang saya mau kasih tahu, brothers dan sister semua di sini, seringkali itu nggak gampang untuk saya cerna loh. Kadang-kadang pas lagi dikasih tahu itu saya berasa, you don't know what you are talking. Cie. You don't know my situation. Cie. Kayak gitu tuh, itu muncul semua. You know? Dan waktu saya doa, Tuhan tolong bantu saya untuk humble hari ini. Kalau ada masukan dari istri, ada masukan dari anak, ada masukan, bantu saya untuk bisa terima. Saya bersyukur sampai hari ini dia masih sering kasih saya masukan. Berarti apa? Berarti masih bisa terima. Kalau dia mulai nggak kasih saya masukan, berarti bahaya. Berarti bahaya. Suami istri kalau pasangan kalian masih kasih masukan, bersyukurlah. Tapi kalau mereka udah berhenti kasih masukan, itu bahaya. Brother sister, kalau ada orang masih kasih masukan buat kamu, bersyukurlah. Kalau tidak, itu sudah bahaya. Memang masukan gak enak, tapi kita butuh untuk bisa bertumbuh. Saya pernah baca satu kutipan sangat menarik, dia bilang begini, next. Dia bilang, accept both compliments and criticism. It takes both sun and rain for a flower to grow. Betul nggak? Ya, kita di sini perlu terima masukan dan pujian. Karena apa? Karena dibutuhkan matahari dan hujan untuk setangkai bunga bisa bertumbuh. Amin. Jadi kita butuh dua-duanya. Jangan kritik terus, jangan juga. Ya, tapi juga jangan cuman maunya pujian terus. Terima dua-duanya. Yang bagus kita terima pujiannya. Yang kurang, yang kita perlu berubah, terima kritikan. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan bertumbuh. Orang yang cuma terima pujian saja tidak akan bertumbuh. Orang yang terima kritikan saja juga tidak akan bertumbuh. Kita butuh dua-duanya, amin. Yesus sangat-sangat reseptif. Mari, saya ajak kita semua di sini juga reseptif. Kita terima bantuan, masukan, nasihat dari orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Jangan kita semua di sini bisa terbuka, tapi mari kita juga lakukan setiap masukan, nasihat, pandangan yang dikasih oleh saudara-saudari kita. Itulah caranya untuk kita bisa saling menajamkan satu dengan lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana jika kita udah terbuka dan rela untuk dibantu dan orang yang kita minta bantuan ternyata mengecewakan kita. Nah, itu yang buat kita jadi malas, betul nggak? Kita di sini udah minta tolong, kita udah terbuka, dia ngecewain kita. Inilah yang buat saya jadi malas. Malas minta bantuan, malas terbuka lagi. Buat apa? Nah, inilah poin ketiga saya. Mari kita belajar dari Yesus. Ya, bagaimana cara dia menghadapi ini. Kita buka di ayat Matius 26, ayat 40 dan 41. Yesus sudah minta untuk mereka berdoa bersama dengan dia. Ini yang ditemukan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Saya sangat bersyukur Yesus tidak menyerah untuk meminta Petrus terus terlibat dalam pergumulannya. Ya, berarti Petrus lagi tidur itu kan?
Dia balik, dia bangun, terus. Panggilnya nggak tahu, Pit, terus. Ya nggak tahu yang mana dia panggil. Pokoknya Petrus, dia bilang. Ya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu sama dengan aku? Berarti kan dibangunin sama Yesus. Yesus mau Petrus untuk berjaga-jaga bersama dengan dia. Walaupun dia tahu bahwa murid-muridnya itu akan meninggalkan dia. Dia udah tahu. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tapi yang saya sangat syukuri apa? Yesus tetap libatkan mereka. Kita lihat di ayat 45-46-nya. Next. Dikatakan sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Saya nggak tahu berapa banyak yang perhatikan ini, tapi buat saya ini menarik. Dia bangunin mereka, dia bilang, ayo ikut sama saya. Ini lagi mau ditangkap loh. Ya kan? Dia nggak bilang, kasihan mereka. Ikut-ikutan ditangkap sama saya. Udahlah, mereka lagi tidur. Saya pergi sendiri saja menghadap orang-orang ini. Bisa nggak Yesus kayak gitu? Bisa, tapi enggak loh. Yesus masih bilang, ayo, bangun. Mari kita hadapi sama-sama. Terus saya baca ini, saya bilang, keren Yesus ini. Kadang-kadang saya lebih punya sikap mau jadi hero. Mau jadi pahlawan. Udah tenang, biar gue yang beresin. Yang lain minggir. Gue aja yang berkorban. Salah satu skema saya adalah self-sacrifice. Ya, di dalam keluarga saya pun seperti istri saya sih ngasih saya masukan, Hani kamu jangan lakukan itu tidak bagus. Tidak membantu dia, tidak membantu anak-anak. Tapi saya bilang, biar saya aja. Saya aja yang disalibkan. Bagus gak? Mulia gak? Mulia. Tapi bukan itu. Hari ini saya cenderungnya orangnya juga gini. Kalau orang lain gak mau lakukan, let me do it. Saya lakukan aja lah. Repot banget. Gak mau jadi asyir, saya jadi asyir. Udah, saya jadi asyir, nyanyi, dan khotbah. Bisa kan? Sebelum nyanyi, saya jadi asyir dulu. Habis jadi asyir, dia nyanyi. Habis nyanyi, saya khotbah. Habis saya pimpin komuni, udah, beres. Bisa. Tapi bagus gak buat kita? Enggak. Hari ini terus terang saya mau kasih tahu, brother sister. Saya boleh jujur ya, saya dapat satu WhatsApp dari Robert. Ya, yang melayani di kampus. Kita satu keluarga ya, boleh kita terus terang? Dia katakan kepada saya, Bro Budi kamu tahu nggak? Bahwa yang melayani di multimedia itu 60% anak kampus. Yang melayani di sekolah minggu, untuk anak-anak hype-nya ya, itu 60% anak kampus. Ada satu pelayanan lagi yang dia katakan, saya lupa apa. Itu juga anak kampus. Terus saya dengar itu. Yang lain kemana ya? Yang lain ngapain ya? Emang ini gereja ke anak kampus? Yang saya tahu kita semua murid Yesus, betul tidak? Yang saya tahu kita ini satu keluarga, betul tidak? Saya nggak tahu perasaan kita bagaimana kalau kita di rumah, ya. Yang nyuci piring cuma satu orang itu aja di rumah kita. Yang lain nggak peduli. Saya mengajak brother sister kita di sini. Itu nggak ada di khotbah saya, tapi udah lari ke sana nggak apa. Untuk kita di sini tidak menyerah untuk saling membantu, saling terlibat. Mungkin kita sini pernah dikecewakan waktu kita melayani, kita membantu, mungkin kurang dihargai, mungkin kita merasa ini. Tapi tanpa itu kita tidak akan bisa
bertumbuh. Ketika tiba saatnya Yesus harus menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapaknya, dia tidak mau lewat itu sendiri. Dia memilih untuk mengajak murid-muridnya untuk berjalan bersama dia. Yesus tidak gampang menyerahkan murid-muridnya. Yesus sangat resilient. Poin saya yang ketiga, be resilient. Ya, kita perlu jadi orang yang tidak mudah menyerah. Untuk kita bisa saling menajamkan di sini, jangan mudah menyerah. Karena untuk satu orang bisa berubah itu butuh tahunan. Tapi it's worth it. It's worth it. Untuk kita bisa saling menajamkan, penting untuk kita tidak cepat menyerah akan satu dengan yang lainnya. Baik yang dibantu maupun yang bantu. Seperti besi yang ditempa, ditajamkan, butuh proses, butuh waktu. Hari ini gampang sekali untuk orang atau diri kita itu menjadi seperti Petrus. Kita tidak berikan hati kita tidak mau berkorban lebih, seadanya, secukupnya saja. Kita tidak mau terlibat dan tidak peduli. Dan kita menjadi beban dan fokus pada diri kita sendiri. Semakin kita lakukan itu, semakin tidak bertumbuh kita. Saya mau mengajak brother sisters. Saya terus terang akan mengadakan satu hari di mana kita buat namanya Church Orientation Day. Ya, di mana saya mau jelaskan kepada kita semua di sini, apa saja yang kalian bisa terlibat. Dan saya berharap hari itu, ketika kita lakukan itu, kita semua bisa bilang, saya mau terlibat. Bahkan hari ini sebelum itu terjadi pun, kita udah bisa bilang, dalam area apa bro saya melayani. Saya berharap setelah ini ada kita di sini yang datang kepada pelayan kita bilang, bro saya mau melayani, kasih tahu saya melayani apa, saya mau terlibat. Saya mau memberikan hati saya. Yesus tidak menyerah untuk meminta Petrus terlibat dalam pergumulannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika orang tidak melakukan sesuai dengan pengharapan kita, apakah kita menyerah? Apa yang bisa bantu kita hari ini untuk tidak cepat menyerah satu dengan yang lainnya? Ini yang saya mau katakan. Kita harus cepat mengampuni, amin. Ya, supaya kita nggak cepat menyerah, mari kita cepat mengampuni. Cepat untuk menyelesaikan jika ada hal yang mengganggu dan tidak disimpan. Kayak saya, tadi saya mau simpan, tapi saya keluarkan aja kepada jemaat. Supaya saya Pak, supaya saya tidak menyerah dengan jemaat. Mari kita jadi orang yang gampang untuk melihat dan memuji hal-hal yang positif. Kita menjadi orang yang menghargai intensi daripada orang, walaupun mungkin caranya belum tepat atau belum pas di hati kita. Mungkin ada brother sister yang kasih masukan buat kita masih berasa cara dia ngomong nggak pas nih. Tapi apa yang dia ngomong benar. Mana yang kita lebih lihat? Apa yang dia ngomong atau cara dia ngomong? Yang sering terjadi kita lebih fokus cara dia ngomong. Akhirnya apa yang dia ngomong kita nggak dengerin lagi. Betul nggak? Dan itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa berubah. Saya mengajak, jangan fokus kepada kontennya, intinya. Kita perlu sabar. Dan untuk sabar kita perlu rohani, amin. Terhadap satu dengan yang lainnya. Saya mau tutup dengan satu quote di sini. Waduh, saya nggak bisa baca. Saya baca di sini aja, bahasa Indonesia aja. Anda tidak bisa menyerah akan seseorang karena keadaannya tidak mendukung. Hubungan yang luar biasa terjadi bukan karena tidak ada masalah, tapi hubungan itu jadi luar biasa karena mereka cukup peduli satu dengan yang lainnya untuk pastikan hubungan itu bisa berhasil. Amin, brother sisters. Hari ini saya mau ajak kita sini, jangan kita menyerah kepada brother sister kita di sini. Satu kadang-kadang kita lihat satu sama lain kita bilang, aduh yang itu bohwat. Jangan. Yang itu sudah no hope. Jangan. Yang itu sudah terserahlah. Jangan. Oke? Apa yang membuat hubungan kita luar biasa adalah ketika kita tidak menyerah satu dengan yang lainnya. Dan itu yang membuat hubungan kita jadi luar biasa. Karena kita lihat, kok bisa ya sama orang kayak gitu gua bertahan. Sama saudara-saudari seperti ini, aku kok bisa. Sama grup seperti ini, kok bisa. Dan disitulah hubungan itu menjadi luar biasa. Saya mengajak, mari kita tidak cepat menyerah, tapi tetap membuka diri dan membiarkan orang lain masuk dan membantu menajamkan kita. Membentuk kita sehingga kita makin hari makin mirip dengan Kristus. Yesus sangat resilient, tidak mudah menyerah. Mari kita juga tidak mudah menyerah.
Seperti besi menajamkan besi. Slide saya terakhir. Demikian juga kita perlu menajamkan sesama kita. Mari kita belajar dari Yesus hari ini. Mari kita jadi orang yang real. Yang jadi apa adanya. Mari kita jadi orang yang reseptif. Orang yang bisa membuka diri kita untuk dibantu. Dan mari kita jadi orang yang resilient. Orang yang tidak cepat menyerah. Apapun kondisi yang kita hadapi di dalam kita membantu satu sama lain. Besi menajamkan besi. Sesama manusia kita menajamkan sesama. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih kita boleh berada dalam keluarga Engkau. Terima kasih kami boleh punya Engkau sebagai contohan kami. Kami berdoa Tuhan hari ini. Biarlah tema yang kami pelajari Tuhan selama sebulan ini tidak menjadi sia-sia. Biarlah Tuhan hari ini ketika kami keluar dari ruangan ini, kami keluar dengan satu keputusan bahwa kami mau real Tuhan. Kami mau Tuhan membuka diri kami untuk terima bantuan, untuk dikasih nasihat, untuk dikasih masukan, dan bantu kami untuk punya kerendahan hati untuk melakukannya. Dan bantu kami di sini tidak menyerah walaupun ada banyak mungkin pengharapan kami yang tidak sesuai. Ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan kehendak kami. Bantu kami di sini untuk bisa belajar dari Yesus. Kami percaya hanya dengan demikian kami bisa melakukan apa yang buku Amsal katakan. Besi menajamkan besi. Dan kami bisa menajamkan satu dengan yang lainnya. Biarlah kami semua di sini bisa bertumbuh makin hari, makin mirip dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.